Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Gekutsuki Sama berdasarkan light novel. Ini adalah lanjutan video sebelumnya. Sebelum ke pembahasannya, bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sisi lain, di istana bangsawan Nozan, tepatnya di tanah Brahnie, seorang raja bernama Makrave telah menerima laporan dari sekretarisnya bahwa telah ada kereta yang dikawal beberapa penjaga kecil melintasi dataran Brahnie. Sekretaris itu jelaskan lagi bahwa diketahui mereka telah diserang oleh monster laba-laba. Akan tetapi sekretaris itu bilang pendatang itu belum diketahui identitasnya. Raja menduga mereka dari kerajaan Nozan. Sekretaris bilang kemungkinan mereka lagi mencari informasi di kerajaan Salman dan kembali menyerang sebab tanah Brahnie dulunya adalah milik kerajaan Nozan. Sekretaris berpikir mereka akan berencana merebutnya kembali, apa yang menjadi milik mereka. Akan tetapi raja berpikir lain. Makrave menduga mereka lagi menuju ke Kondimo. Tapi raja heran kenapa mereka tidak melewati sungai Slide, malah melewati hutan yang jelas-jelas itu sangat berbahaya. Makrave menyuruh sekretaris mengirim tentara untuk menelusuri Brahnie dan membunuh para monster yang berada di tanah Brahnie. Sekretaris itu pun mengangguk. Sekretaris itu pun pergi. Sekarang di tempat Ars dan Party yang sudah berada di ruangan diskusi sama Riel. Tepatnya mereka masih di rumah bangsawan Kondimo. Intinya di sini Riel memberikan surat sertifikat perjanjian bahwa Ars sepakat membantu menyelamatkan ibu kota Nozan dan akan menandatanganinya. Akan tetapi yang akan menandatangani surat itu adalah Aryan. Aryan sempat tidak setuju. Aryan bilang bagaimana mungkin harus membuat perjanjian sama anak yang masih kecil. Ars bilang bahwa surat itu akan digunakan untuk bisa menunjukkan pada kerajaan Suciel untuk mempertimbangkan kekuatan parti Ars. Aryan semakin bingung dengan rencana Ars yang tidak bisa dia mengerti. Aryan tegaskan bahwa Aryan tidak ingin melibatkan desa Kanada untuk hal semacam ini. Aryan bilang bahwa dia bukan perwakilan dari desa Kanada, jadi intinya ini hanya akan selesai dengan masalah pribadi. Setelah semua selesai disepakati, Riel pergi keluar memenuhi panggilan dari salah satu kesatria bahwa mereka sudah mengumpulkan pasukan dan siap untuk berangkat. Niena yang berada di sudut ruangan memanggil Ars. Niena bilang jika kemungkinan di ibu kota ada orang-orang yang terluka, apakah Ars akan menyembuhkan mereka seperti yang Ars lakukan pada Niena. Ars bilang bahwa dia akan melakukan sebisa mungkin dan semampunya. Niena pun berterima kasih pada Ars. Setelah Putri Riel dan para penjaga pergi, Ars dan Party mengobrol. Chome meminta maaf pada Aryan. Chome bilang ini tidak akan terjadi jika bukan karena Chome yang mengajak mereka untuk mengungkapkan misteri Sasuke. Aryan bilang Chome tidak perlu minta maaf. Aryan hanya tidak ingin melibatkan Kanada atas masalah ini. Aryan bilang jika tidak melakukan ini maka tidak bisa menuju ruang perpustakaan istana Nozan. Akan tetapi Aryan masih sangat kesal dengan Ars yang memutuskan ini seenaknya. Ars bilang semua telah diputuskan. Ars mengajak mereka untuk pergi keluar dan bergabung sama kelompok pasukan Riel. Sekarang pasukan Riel yang berjumlah 100 kesatria kavaleri dengan dipimpin oleh Zahar sampai di dekat dinding Fort Hill dan melakukan istirahat singkat di sana. Nah, ketika akan melanjutkan keluar dari dinding, Niena tubuhnya melemah dan jatuh dari kuda. Zahar segera menempatkan Niena ke tempat yang aman. Riel sangat khawatir dengan keadaan Niena. Dia meminta Ars untuk memeriksanya. Ars bilang dia hanya kelelahan sebab darah yang keluar saat tangannya terputus belum kembali sepenuhnya. Jadi
Harus tegaskan untuk membiarkannya istirahat 2 atau 3 hari terlebih dahulu. Meski kemungkinan Niena tidak akan menyetujuinya, dirinya akan bakal ditinggal. Sedangkan Putri Riel lagi berjuang untuk menyelamatkan ibu kota Nozhan. Melakukan perjalanan menuju ke ibu kota dari Fort Hill bakal butuh waktu kemungkinan 2 hari lamanya. Di sisi lain, pasukan Margrave sekarang sudah berada di tanah Brahnie untuk memenuhi perintah dari Raja Margrave, pemilik tanah Brahnie. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui seperti apa monster yang akan mereka lawan. Komandan yang memimpin pasukan mulai bergurau sama kesatria lainnya. Komandan itu bilang kemungkinan mereka bakal melompati kematian setelah menemukan monster itu. Nah, ternyata tak lama dari itu mereka diserang oleh monster laba-laba yang datang dari salah satu bukit. Kepanikan mulai menerjang pasukan itu. Meskipun mereka berhasil mengalahkan satu monster laba-laba dengan mengorbankan setengah pasukan, akan tetapi kegembiraan itu menjadi keputusan bagi komandan mereka setelah tiba-tiba dari atas bukit lainnya datang monster laba-laba lainnya. Monster laba-laba menerjang mereka. Tak lama datang sebuah 100 pasukan kavaleri datang dari atas bukit. Pasukan itu berlari ke arah mereka. Komandan Margrave tahu itu adalah pasukan dari Kondimo. Komandan berpikir bahwa monster laba-laba adalah ulah orang-orang Nozhan. Komandan itu terpelongok setelah salah satu ksatria berdiri di depannya. Di sisi lain, berpindah di ibu kota Nozhan, kepanikan mulai memenuhi wajah Raja Asparuh. Sebab 100.000 mayat hidup telah mengelilingi dinding dan mencoba menghancurkan dinding. Asparuh bertanya pada komandannya. Asparuh bilang apakah rumah-rumah yang berada di dinding dalam telah dihancurkan. Komandan itu bilang mereka sudah melakukan yang terbaik. Nah, ternyata Raja Asparuh telah membeli para budak orang gunung untuk menghancurkan rumah-rumah yang terdapat di luar dinding menuju kastil. Itu bertujuan agar para monster laba-laba tidak menggunakan bangunan itu melalui dinding. Raja Asparuh telah menggunakan budak itu untuk hal ini. Meski itu adalah hal yang sangat berisiko bagi nyawa budak orang gunung itu sendiri. Raja Asparuh tidak punya pilihan lain untuk menggunakan para budak orang gunung untuk mencegah para mayat hidup untuk masuk melalui dinding. Sebenarnya Raja Asparuh tidak ingin menggunakan mereka, sebab jika Asparuh diketahui oleh Kerajaan Suci Hill telah menyembunyikan budak, maka Kerajaan Suci Hill akan meminta Asparuh menyerahkan mereka kepada Gereja Suci Hill. Asparuh bertanya berapa hari yang sudah terlewatkan sejak dia mengirim anaknya keluar mencari bala bantuan. Komandan itu bilang mereka sudah pergi selama 7 hari dan belum kembali. Raja berpikir jika mereka bisa mendapatkan bantuan untuk menuju Nozhan bakal butuh 7 hari lagi bakal sampai ke Nozhan. Apalagi bantuan dari Kerajaan Suci Hill juga belum sampai. Tak lama datang kesatria berlari masuk ke ruangan Raja Asparuh. Pria itu dengan panik bilang bahwa dinding utama telah dihancurkan. Mata Raja Asparuh terbelalak mendengarnya. Kepanikan semakin mendalam di wajah Asparuh. Di sisi lain, rombongan Riel dan Parthiars melanjutkan perjalanan. Niena yang awalnya pingsan sekarang sudah kembali ke keadaannya yang tampak sehat. Rombongan itu sudah melewati kerajaan Salman di belakang mereka. Saat mereka sampai di tanah Brahnie, rombongan melihat ada monster laba-laba. Parthiars juga melihat mereka. Jome melihat mereka, monster laba-laba lagi menyerang sekelompok pasukan. Kereta Riel berhenti di samping Parthiars yang menunggangi Hiden. Riel menyuruh Ars untuk membantu mereka. Mereka adalah kesatria dari Margrave. Ars heran kenapa putri malah membantu orang yang telah mencuri tanah mereka. Aryan pun angkat bicara. Aryan bilang bukan waktunya bicara. Ars dan Parti berlari dengan menunggangi kuda menerjang ke arah monster. Tidak butuh waktu lama, monster pun mati di tangan Parthiars. Ars dan Parti pun kembali mengejar ketinggalannya dengan kelompok putri Riel.
Sebelum pergi, tatapan Ars teralihkan saat Komandan Brahnie memandang dengan sangat takjub aksi Ars dan Parti membunuh monster laba-laba. Ars dan Parti pun sampai di tempat kelompok Riel. Niena mendekat ke arah Riel. Niena bilang Riel ingin berbicara. Ars dan Riel mengobrol. Riel bilang apakah Ars berhasil membantu tentara Makrave. Ars bilang semua sudah terselesaikan. Ars bertanya kepada Riel. Ars bilang kenapa Riel malah membantu pasukan Brahnie. Ars bilang bukankah mereka adalah musuh Riel. Riel pun bicara. Riel bilang jika dia tidak membantu mereka dari teror monster laba-laba, pasukan Makrave bakal menganggap kerajaan Nozan lah yang mengendalikan mayat hidup. Akan tetapi Niena sependapat dengan gagasan Ars. Tapi Riel bilang dia yakin mayat hidup ada yang mengendalikan. Jadi semua sudah jelas bahwa Makrave tidak ada hubungannya dengan mayat hidup. Dan semoga pasukan Brahnie melihat pasukan Nozan menolong mereka, hingga mereka bakal melaporkan tentang pertolongan dari kesatrian Nozan. Kata-kata Riel mengejutkan Niena dan semua orang. Aryani dan Chome memandangi Riel dengan penuh minat. Ars sebenarnya ingin memberitahu bahwa yang melakukan itu adalah kerajaan suci Hill. Seperti kata-kata terakhir Sasuke bahwa gereja ada kemungkinan yang telah mengendalikan mayat hidup. Akan tetapi itu belum terbukti. Apalagi kerajaan suci Hill sangat berpengaruh di beberapa perbatasan kerajaan di sekitar Nozan. Jadi bakal kemungkinan jika Ars memberitahu Riel, dia tidak akan percaya. Setelah 6 hari melakukan perjalanan ke ibu kota Nozan, Ars dan kelompok Riel sudah bisa melihat ibu kota Sauriah, di mana Ars melihat 100.000 mayat hidup mengelilingi dinding ibu kota Nozan. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.